Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam satu tayangan online yang dibagikan kepada Bapak Ibu sebagai ibadah kita yang akan kita laksanakan secara online. Itu tidak mengurangi semangat kita, amin. Mari bersama-sama siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Kita akan melaksanakan atau memulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih di kesempatan yang indah ini, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kami meskipun secara online, tetapi itu tidak mengurangi semangat kami, karena kami percaya sukacita Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi, menjamah, melawat setiap kami. Terima kasih, dan kami akan memulaikan ibadah kami. Kami serahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Dan kami berdoa juga segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Tetapi bila hati dan pikiran kami tetap fokus dan tertuju hanya kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami dan Roh Kudus menaungi kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama pada hari ini di layar kaca kita. Amin. Baik, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu saudara sekalian, karena setelah firman Tuhan ini kita sekaligus akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sekali lagi, persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, kita akan mulaikan firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pelajari. Mari sebelumnya kita akan berdoa tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh merasakan jamahan lawatan Tuhan melalui pujian yang kami naikkan pada hari ini, dan melalui pujian yang kami naikkan juga ini boleh sekali lagi memberkati, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Urapi jemaat Tuhan, urapi umat Tuhan ketika mendengarkan, ketika menerima, dan biar firman ini boleh bertumbuh, dan firman ini boleh berakar dan menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini juga boleh menguatkan, boleh mendorong jemaat Tuhan untuk tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi situasi kondisi keadaan saat ini. Karena kami percaya bahwa Yesus Tuhan yang akan selalu beserta dengan jemaat Tuhan, beserta dengan kami. Hamba akan menyampaikan Tuhan urapi dalam segala keterbatasan hamba. Biarlah Roh Kudus yang menaungi, Roh Kudus yang memimpin, sehingga apa yang keluar dari bibir mulut lidah hamba itu berasal daripada isi hati Tuhan. Sekali lagi, kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Jauhkan dari roh yang mencuri kemuliaan Tuhan, biar hanya Yesus yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelajaran firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan membuka di dalam kitab kita, di dalam kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat kedua sampai ayat yang ke-9. Kitab Yohanes pasal yang kedua, pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal 5, ayat kedua sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Bapak Ibu simak baik-baik. Dengarkan bunyi firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah, garis bawahi, 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, yaitu Yesus, kepada orang lumpuh ini, orang yang sakit ini, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, dengar baik-baik, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah Bapak Ibu, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Yesus Penolongku. Sama-sama dengan saya katakan Yesus Penolongku. 3, 2, 1. Yesus Penolongku. Yesus penolong saya, Yesus penolong saudara. Katakan kiri kanan saudara, Yesus penolongku dan Yesus penolongmu. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini,
Firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang sakit lumpuh. Dan sakit lumpuh yang dialami seorang laki-laki ini sudah 38 tahun lamanya. Dan selama 38 tahun ia berbaring di pinggir kolam Bethesda. Dengan harapan, yaitu dengan harapan ia memperoleh atau mengalami yang namanya kesembuhan. Bethesda berarti rumah anugerah Tuhan. Berarti kolam itu adalah rumah anugerah Tuhan atau kolam anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, orang lumpuh ini dia sangat berharap sekali. Dia sangat sekali berharap untuk apa? Dapat memperoleh kesembuhan dari kolam Bethesda ini ketika malaikat Tuhan turun menggoncangkan kolam tersebut. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Yang menjadi persoalan, yang menjadi masalahnya adalah ketika malaikat Tuhan atau setiap kali malaikat Tuhan turun dan masuk ke dalam kolam, menggoncangkan kolam tersebut, selalu ada orang lain yang mendahului orang lumpuh ini masuk ke dalam kolam Bethesda tersebut dan kemudian mengalami kesembuhan. Berarti terlambat. Sehingga pada akhirnya orang laki-laki ini dia sendiri tidak pernah mendapatkan giliran untuk masuk ke dalam kolam Bethesda agar mengalami kesembuhan karena sudah didahului oleh orang lain. Tetapi pada saat itu datanglah Yesus. Untuk apa? Untuk menyembuhkan laki-laki yang mengalami kelumpuhan selama 38 tahun ini, saudara. Nah, dari cerita ini di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-2 sampai ayat yang ke-9, kita dapat belajar beberapa hal yang penting, atau kita dapat belajar beberapa hal tentang, yaitu tentang kehidupan kita manusia. Yaitu 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan. Sekali lagi, hidup itu adalah sebuah perjuangan. Cerita tentang orang lumpuh ini menggambarkan bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Kalau kita melihat di dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, daftar orang-orang yang sakit dalam cerita ini menunjukkan daftar masalah, daftar persoalan, daftar kesulitan, daftar kesukaran, dan daftar sakit penyakit yang dihadapi oleh setiap orang, oleh setiap manusia. Yang mana kita tahu bahwa manusia semuanya sedang berjuang atas, yaitu masalah, baik masalah kekurangan, baik masalah sakit penyakit, baik masalah kesulitan, baik masalah kegagalan. Setiap manusia itu berjuang, termasuk saudara, termasuk saya. Kita semua sedang berjuang, kita tahu. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan mengizinkan kita semua, yaitu mempunyai warna yang berbeda. Dalam arti Tuhan mengizinkan saudara dan saya, kita semua, yaitu mengalami masalah kehidupan yang berbeda-beda. Dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita menjadi lebih indah di matanya Tuhan. Memang terkadang kalau datang masalah, persoalan itu bagi kita itu bukan sesuatu yang indah, karena itu tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi ternyata itu Tuhan pakai untuk menjadikan apa? Menjadikan kita indah di matanya Tuhan. Saya dalam kesaksian hidup saya datang ke Bali setelah menikah dengan istri saya. Kemudian kami datang masuk Pulau Bali dalam pernikahan kami. Kami masuk bukan dalam keadaan yang berkecukupan, tapi kami masuk Pulau Bali ini dalam keadaan yang berkekurangan. Masalah demi masalah terjadi, persoalan demi persoalan terjadi. Baik masalah secara ekonomi kami alami, begitu sulitnya keuangan kami. Itu masalah bagi kami, saya dan istri. Belum masalah dengan keluarga. Bukan keluarga hubungan saya dengan istri, tapi hubungan saya, istri, dengan keluarga kami.
tentunya dengan keluarga saya secara khusus. Itu suatu masalah, suatu persoalan. Kalau saya melihat masalah, persoalan yang kami alami ini suatu masalah yang betul-betul sangat menyakitkan. Tetapi kami menyadari bahwa masalah yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kami, kehidupan saya, kehidupan istri saya, itu sebagai sebuah proses yang Tuhan izinkan datang dan terjadi di dalam kehidupan kami. Untuk apa? Untuk menjadikan kami indah di matanya Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Nah, jadi kalau saudara saat ini juga sedang mengalami persoalan masalah, tekanan, kekurangan, sakit penyakit, saudara harus tahu bahwa memang kita harus berjuang di dalam menghadapi semua itu. Tetapi saudara harus tahu sekali lagi bahwa di balik semua itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian yang mengasihi Dia. Dan Dia akan menjadikan semuanya menjadi indah di matanya Dia. Nah, firman Tuhan juga mengatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, yang terpenting sekarang ini, kalau kita sedang mengalami yang namanya masalah, kita sedang mengalami yang namanya persoalan-persoalan di dalam hidup kita, dua hal. Pertama, kita harus menganggap bahwa masalah itu adalah sebagai anugerah Tuhan. Untuk apa? Sekali lagi saya katakan, untuk membuat kita semakin indah di matanya Tuhan. Sekali lagi, untuk membuat kita semakin indah di matanya Tuhan. Makanya kita harus menganggap persoalan, masalah, tantangan hidup itu sebagai anugerahnya Tuhan, bukan sesuatu yang buruk yang Tuhan datangkan, izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi untuk menjadikan kita semakin indah di matanya Tuhan. Yang kedua, kalau kita sedang mengalami masalah dan persoalan hidup, tantangan hidup di mana kita berjuang terus setiap hari pada saat ini, jangan lagi kita menambahkan kehidupan kita ini dengan masalah-masalah, dengan persoalan-persoalan yang baru. Dalam arti jangan membuat masalah dan menambah kesusahan bagi diri kita sendiri. Istilahnya bahwa hidup ini udah susah, jangan lagi dibuat tambah susah. Hidup kita udah susah, jangan dibuat lagi bertambah menjadi susah, saudara. Nah, makanya sekarang kan kita lagi masa pandemi, ya kan? COVID-19, kemudian varian Delta, kemudian katanya ada lagi varian Delta Plus yang menyebarnya sangat cepat. Nah, kalau pemerintah sudah menganjurkan untuk kita menerapkan protokol kesehatan, yang mana dalam masa sekarang kita mengalami kesulitan secara sosial, secara ekonomi, secara keuangan, karena di PHK atau kerja dalam 1 bulan hanya beberapa kali, khususnya kita di Pulau Bali banyak mengalami PHK dan sebagainya, dirumahkan. Nah, udah tahu hidup ini susah, jangan tambah susah. Artinya begini, saudara, waktu pemerintah menganjurkan untuk kita menerapkan protokol kesehatan, terapkanlah protokol kesehatan dengan baik dan benar, dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terapkan, saudara. Kita terapkan itu waktu kita keluar dari rumah. Kita harus terapkan, sehingga apa? Kita tidak tertular dengan wabah COVID atau virus COVID-19 ini. Karena hidup kita ini penuh dengan perjuangan, udah ada banyak masalah yang kita hadapi, masalah yang kita alami. Jangan tambah masalah dengan virus lagi di dalam hidup kita. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus menjadi anak Tuhan yang mau taat pada himbauan pemerintah. Jangan melawan, tetapi harus taat. Jangan ikut-ikutan. Kita cari yang paling terbaik, cari aman. Seperti bangsa Israel diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah, kemudian olesi darah anak domba di pintu-pintu rumah mereka. Mereka lakukan, mereka tidak keluar. Kalau keluar mereka akan mengalami kematian. Nah, begitu juga kita harus waspada. Jadi jangan tambah masalah. Hidup ini udah penuh banyak dengan masalah, jangan ditambah lagi dengan masalah-masalah yang baru. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari cerita ini kita dapat belajar beberapa hal tentang kehidupan manusia. Tidak hanya pertama, hidup kita ini adalah perjuangan, sebuah perjuangan. Tetapi yang kedua, janganlah kita berfokus kepada yang namanya masalah. Jangan kita fokus hanya kepada masalah.
kita dapat melihat bahwa laki-laki yang mengalami kelumpuhan ini, laki-laki ini sangat fokus. Dia terlalu fokus kepada masalah dirinya. Dia terlalu fokus kepada dirinya sendiri. Sehingga pada saat atau pada waktu Yesus datang menghampiri orang lumpuh ini dan menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapinya, yaitu kesembuhan, dengan mengatakan, maukah engkau sembuh? Di ayat yang berapa? Dikatakan di sini, di ayat yang ke-7, yang ke-6, yang C-B-nya dibilang, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Pada saat airnya digoncangkan oleh malaikat Tuhan, dan orang lain sudah terlebih dahulu mendahului aku. Dia fokus kepada dirinya, kepada masalahnya, kepada persoalan yang sedang dihadapi. Dia tidak fokus kepada Tuhan yang ada di hadapannya, yang menjadi pertolongannya, yang menjadi jawaban atas penyakitnya. Sudah ditawarkan, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh ini, laki-laki ini tidak menjawab solusi yang Yesus tawarkan atas masalah yang dialaminya. Dia masih saja fokus kepada masalahnya. Ini kalau kita melihat, dengan menceritakan kesulitan, menceritakan sakit penyakitnya, dengan menceritakan keluarga yang meninggalkannya, dan lain sebagainya. Nah, melalui ini ada beberapa kerugian kalau kita fokus kepada masalah seperti orang lumpuh ini. Ada beberapa kerugian. Pertama, kerugiannya adalah masalah yang kita hadapi akan semakin menjadi besar. Tetapi sebaliknya, kalau kita fokus kepada solusi, bukan pada masalah itu, maka lambat laun masalah itu pun akan hilang, akan memudar, dan akan menjadi tidak berarti. Masalah yang besar akan menjadi kecil, masalah yang kecil akan menjadi tidak berarti, akan menjadi hilang dari hidup kita. Yang kedua, perkataan dan pikiran kita yang seringkali terus menerus dan memikirkan masalah, itu akan membuat kita itu semakin lemah, semakin terpuruk. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tetapi saudara, sebaliknya, kalau kita fokus kepada solusi bukan kepada masalah, memikirkan terus menerus solusinya bukan masalah, mengatakan terus menerus solusinya, bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, maka kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi bersemangat, dan sanggup kita mengatasi masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita ketika kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Amin. Contoh Bapak Ibu, ada dua contoh kalau kita lihat, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka ini kan termasuk dua pengintai daripada 12 pengintai. Di dalam kitab Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14, kalau Bapak Ibu baca di situ lihat. Yang mana pada saat itu Allah berbicara kepada Musa untuk merebut atau mengintai tanah Kanaan terlebih dahulu. Dan Musa harus memilih pemimpin-pemimpin dari 12 suku Israel. Nah, situ masuk juga yaitu Kaleb, masuk juga Yosua. Nah, kemudian Musa memerintahkan kepada mereka untuk mengintai tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah untuk diberikan bagi orang Israel. Setelah perjalanan 40 hari pengintaian mereka sebagai mata-mata, sebagai spy, setelah 40 hari, kemudian mereka kembali menyampaikan berita dari hasil pengintaian mereka kepada Musa. 10 pengintai berkata apa? Yang pertama mereka kata enak, wah besar-besar dan sebagainya, wah subur dan sebagainya. Tetapi apa? Tetapi di sana ada yang namanya suku Enak. Orangnya berperawakan tinggi-tinggi besar. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Mereka menyampaikan kabar busuk juga kepada orang Israel, bahwa orang-orang Enak ini mereka memakan orang.
Sehingga membuat apa? Orang-orang Israel menjadi kecut, menjadi tawar hati, menjadi takut. Karena pengintai ini mengatakan bahwa kami seperti belalang di hadapan mereka. Mereka memberikan suatu penyampaian yang tidak membangun, yang tidak membuat untuk bangsa Israel akhirnya termotivasi. Sehingga akhirnya bangsa Israel melihat kepada masalahnya, bukan solusinya. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua berbeda. Berbeda. Mereka, apa yang mereka katakan, bersama Tuhan kita akan rebut, kita akan mengalahkan mereka. Karena Kaleb dan Yosua tahu bahwa solusi untuk merebut tanah Kanaan itu adalah pertolongan daripada Tuhan, adalah perlindungan, kekuatan daripada Tuhan. Dan mereka percaya bahwa bersama-sama dengan Allah yang dahsyat dan luar biasa akan merebut tanah Kanaan sehingga menjadi milik pusaka orang Israel, dan terjadi hingga sampai dengan saat ini. Kaleb Yosua berfokus pada apa? Pada solusi, bukan masalah. Berfokus pada apa? Berfokus kepada Tuhan yang menjadi jawaban, bukan dari kekurangan mereka. Secara manusia mungkin iya, tetapi mereka tahu mereka mempunyai Tuhan yang besar di dalam Allah yang dahsyat pencipta langit dan bumi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya masalah, saya mau katakan, apapun masalah Bapak Ibu, apapun persoalan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengalami sakit penyakit, apapun sakit penyakit Bapak Ibu, sejenis-jenis apapun, maksudnya jenis apapun penyakit Bapak Ibu, bilang datanglah kepada Yesus. Mengapa? Karena Yesus pasti akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti janji-janjinya digenapi kepada bangsa Israel, dan janji-janji Yesus akan digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan Dia akan memberikan pertolongan, memberikan jawaban, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15 mengatakan, bila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Firman Tuhan katakan, bila kita berseru kepada Allah yang dahsyat, berseru kepada Tuhan yang luar biasa dalam Yesus, maka Dia akan menjawab. Sama seperti halnya Simson. Simson di akhir hidupnya sebelum ia mati, ia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, ingatlah, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah, dikatakan, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Dia berseru, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi dia. Dan saat hari itu juga Simson membunuh banyak sekali orang Filistin di akhir hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi apa? Kalau kita punya masalah, kita punya persoalan dan sakit penyakit yang mendera tubuh kita, saya mau katakan, datanglah kepada Yesus, karena Yesus pasti akan menolong saudara sesuai dengan janji-janjinya ketika kita berseru kepadanya. Amin. Yang ketiga atau yang terakhir, dari cerita ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama adalah berbicara tentang kehidupan manusia ini, kita berbicara tentang bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjuangan. Yang kedua, janganlah kita fokus kepada masalah kita, tetapi yang ketiga, datanglah kepada Yesus saja, jangan yang lain. Jangan yang lain. Mengapa? Mengapa kita hanya harus datang kepada Yesus, bukan yang lain? Karena hanya Yesus saja yang sanggup menolong saudara, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi saudara, yang sanggup memberikan kesembuhan bagi saudara, dan yang sanggup memberikan kemenangan bagi saudara. Tetapi masalahnya adalah banyak orang yang tidak mau datang kepada Yesus. Bahkan mungkin saat ini termasuk saudara. Ketika ada masalah, persoalan sakit penyakit, tidak mau datang pada Yesus. Mengapa? Ya mungkin karena mungkin banyak orang, mungkin termasuk kita, termasuk saudara mungkin merasa tidak layak, ya kan, tidak pantas untuk ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena mungkin dosa yang kita lakukan, karena pelanggaran yang kita lakukan. Jangan takut saudara. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Yesus adalah penolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. Bilang kiri kananmu, Yesus adalah penolongmu. Sama, Yesus adalah penolongku. Yesus adalah penolongmu. Yesus adalah penolong kita semua. Jadi Yesus tidak pernah fokus pada masalah-masalah saudara, persoalan-persoalan hidup saudara. Yesus tidak peduli dengan dosa dan kesalahan saudara.
itu saja, titik, nggak ada yang lain. Dia hanya mau menolong saudara, dia hanya mau menolong saya, dia hanya mau menolong kita semua. Dia tidak fokus pada hal-hal yang lain. Yang kedua, Yesus itu sederhana, dia tidak berbelit-belit. Dia tidak meminta suatu imbalan apapun dari saudara dan saudari kita semua. Yesus tidak meminta yang aneh-aneh. Cukup yang dia mau, yaitu percaya saja kepada dia bahwa dia sanggup menolong kita. Makanya saya katakan, datang kepada Yesus, karena Yesus adalah penolong dan dia sanggup menolong saudara. Dan saya yang ketiga, Yesus itu tidak pernah meminta bayaran apapun. Tidak pernah. Tuhan itu tidak pernah minta bayaran. Tuhan itu tidak pernah minta imbalan, alias gratis, free. Atas apa? Atas kesembuhan, atas pertolongan, atas jalan keluar yang diberikannya kepada setiap orang, kepada setiap saudara, kepada setiap kita semua. Dia tidak meminta bayaran atau meminta imbalan apapun. Beda kalau saudara misalnya pergi ke dukun, saudara pergi ke paranormal, pasti minta ada imbalannya, bayarannya. Contoh dulu, ini masa lalu saya dulu ya, belum mengenal Tuhan. Ya kan, kalau ngomong tentang perdukunan, saya dulu paling tidak ya pernahlah beberapa kali pergi ke tempat dukun, baik untuk diri saya sendiri, baik untuk nemenin teman saya yang ngantar ke tempat dukunnya yang saya kenal. Nah, kalau datang ke tempat dukun selalu ada yang dibawa. Yang dibawa apa? Rokok 2 bungkus atau 3 bungkus. Kemudian gula pasir, kemudian kopi, kemudian apa lagi? Duit 50.000. Itu aja. Kadang tambah telur, misalnya telur 2 atau 1 syaratnya, ya kan? Untuk apa? Untuk kita bawa, itu saya berikan kepada dukun ini. Nah, beda dengan Yesus. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meminta bayaran apapun. Dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Tidak ada syarat. Hanya datang aja pada Yesus. Yang penting percaya kepada dia. Dia pasti akan menolong saudara. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, apapun kesulitan saudara, apapun sakit penyakit saudara, dia sanggup menolong, sanggup memberikan jalan keluar, dan sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Nah, sebagai nasihat dari saya dan kesimpulan dari firman Tuhan atau khotbah ini ada 3. Ketika masalah datang dan terjadi di dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, responlah masalah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan benar, dengan baik. Jangan merespon masalah itu seperti laki-laki yang mengalami kelumpuhan ini dan 10 pengintai. Tapi responlah masalah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan baik dan benar. Yang kedua, kesimpulan dan nasihat saya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, fokuslah hanya kepada Yesus saja. Jangan yang lain. Jangan fokus pada masalah saudara. Tapi fokuslah pada Yesus saja. Andalkan Yesus, jangan andalkan kekuatan saudara, jangan andalkan orang lain, jangan andalkan harta kekayaan saudara. Itu tidak akan dapat menolong saudara. Tapi hanya Yesus yang dapat menolong saudara. Hanya Yesus yang dapat menolong. Datanglah pada Yesus dan fokus. Tuhan, aku membutuhkan pertolongan. Aku percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkanku. Aku percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagiku. Aku percaya Tuhan akan memberikan kemenangan bagiku. Aku percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagiku untuk menghadapi semua ini. Dan aku akan memperoleh yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin menjadikanku indah di matanya Tuhan. Amin. Yang ketiga, sebagai kesimpulan dan nasihat dari saya yaitu kalau kita semua datang kepada Yesus, saya mau katakan bahwa Yesus pasti akan memberikan pertolongan yang terbaik tentunya. Dia akan memberikan pertolongan yang terbaik. Buat siapa? Buat saudara, buat saya, buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian dan dapat mendorong kita untuk lebih lagi hidup di dalam Tuhan dan betul-betul mengandalkan Tuhan. Tetap fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah yang sedang dihadapi pada saat ini. Amin. Mungkin masalahnya dalam pandemi ini kita mengalami kekurangan, ya kan, keuangan kita betul-betul mengalami kesulitan sehingga kita tidak dapat bekerja, kita tidak bekerja atau di PHK dan sebagainya. Kita mengalami begitu kesulitan. Tetap fokus pada Yesus. Firman Tuhan mengatakan dia tidak akan membiarkan anak-anaknya mati kelaparan, dan dia mengatakan bahwa anak-anaknya tidak akan meminta roti, melainkan dia akan menyediakan
bagi saudara dan saya bagi kita anak-anaknya. Oleh karena itu tetap fokus kepada Yesus. Yesus penolongku, Yesus penolongmu, Yesus penolong kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala. Kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kita akan sekaligus mengambil bagian dalam perjamuan pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang boleh dapat kami pelajari kembali, diambil dari cerita atau kisah seorang yang mengalami kelumpuhan yang duduk di pinggir kolam Bethesda selama 38 tahun. Namun selama 38 tahun dia belum pernah mendapatkan kesempatan satu kali pun untuk masuk ke dalam kolam Bethesda, yaitu sebagai rumah anugerah Tuhan, ketika malaikat Tuhan menggoncangkan kolam tersebut karena sudah didahului oleh orang lain. Sehingga selama 38 tahun ia menanti. Namun waktu dia bertemu dengan Yesus, dia tidak melihat bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya, tapi dia hanya melihat kepada apa yang ada pada dirinya, yaitu kelumpuhannya. Tetapi Yesus langsung memberikan kesembuhan bagi dia. Oleh karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini kami percaya bahwa Yesus adalah penolong kami, dan Yesus pasti akan menolong kami. Kami percaya Tuhan, apapun masalah kami, apapun persoalan kami, kami percaya pada Yesus bahwa Yesus akan menolong kami. Hidup ini kami alami dalam kesulitan-kesulitan kami, itu hanya sebagai sebuah perjuangan. Tetapi di balik perjuangan itu, kami percaya Tuhan akan menjadikan kami indah di matanya Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami hanya mau fokus padamu, bukan masalah kami. Kan kami mau hanya datang kepadamu, bukan kepada yang lain. Kami hanya mau mengandalkanmu, bukan mengandalkan kekuatan kami atau apapun itu Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan kekuatan yang daripadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Hamba berdoa, saat ini kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati kami, urapi kami. Segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan, kuduskan, sucikan, dan ampuni kami Tuhan. Dan layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahmu, yang sudah terpecah-pecah dan yang sudah tercurah. Biarlah kami hargai pengorbananmu dengan kami hidup lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu, tinggi melebihi kepala Bapak Ibu. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Dengan merelakan hidup-Mu Tuhan, menggantikan kami. Harusnya kamilah yang disalibkan karena dosa dan kejahatan pelanggaran kami, tetapi Tuhan Yesus mengambil alih agar kami beroleh kehidupan, kami beroleh kemenangan yang daripadamu Tuhan. Oleh karena itu ketika kami memakan roti ini, layakkanlah kami Tuhan, dan kami mau memakannya sebagai peringatan akan pengorbanan-Mu bagi kami, dengan kami menghargai tubuh-Mu, dengan menghargai tubuh kami juga yang adalah bait-Nya Roh Kudus, dengan kami hidup lebih sungguh lagi di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkat cawan atau anggur di tangan kanan saudara, tinggi melebihi kepala saudara. Cawan ini adalah lambang perjanjian baru dengan darah Yesus yang sudah tercurah, yang memeteraikan saudara dan saya, sehingga hidup saudara dan saya bukan milik saudara saya lagi pribadi, tetapi milik Kristus. Oleh karena itu, Kristus yang sudah menebus dengan darahnya yang mahal, mari kita mau menghargai dengan hidup lebih sungguh lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih berpengorbanan Kristus di atas kayu salib. Darahnya tercurah dan membayar lunas kami, dan hidup kami betul-betul menjadi milik Kristus, bukan milik dunia ini, milik sejahat si iblis. Oleh karena itu biarlah kami pergunakan hidup kami sebaik-baiknya sebagai tanda di mana kami menghargai pengorbanan Kristus Yesus bagi kami. Roh Kudus mampukan, Roh Kudus sanggupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah perjamuan kudus yang kami laksanakan pada hari ini betul-betul Tuhan mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang merelakan hidup-Mu mati gantikan kami yang harusnya kami yang mati. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk menghargainya dengan hidup lebih sungguh lagi, memakai hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat perjamuan pada hari ini. Saudara, jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengalami persoalan masalah yang berat, tantangan hidup, bahkan mungkin mengalami kekurangan, bahkan mengalami kegagalan, sedang terpuruk yang ingin bangkit dan membutuhkan kekuatan, pertolongan, jawaban daripada Tuhan. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang sakit pada saat ini, yang ingin mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Angkat tangan kanan Bapak Ibu dan tangan kiri Bapak Ibu taruh di dada Bapak Ibu, dan saya akan berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan jawaban, yang membutuhkan jalan keluar daripada-Mu, bahkan yang membutuhkan kesembuhan pada saat ini. Hamba berdoa biarlah dengan kuasa Roh Kudus menjamah, melawat, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, ketika kami umat-Mu berseru kepadamu, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab. Dan kami percaya di dalam nama Yesus terjadilah yang sakit disembuhkan saat ini, yang punya persoalan masalah diberikan jalan keluar, pertolongan, kekuatan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu mengatakan, dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Sembuhlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami sakit saat ini. Terimalah dengan iman bahwa engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Amin. Baik, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan akhiri kembali di dalam doa. Mari tundukkan kepala dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan Tuhan sudah tolong dan Roh Kudus sudah menjamah melawat kami, sehingga melalui ibadah pada hari ini kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, dan kami boleh diberikan semangat yang baru, karena kami percaya bahwa Yesus pasti menolong kami. Yesus adalah sumber pertolongan bagi kami di dalam persoalan masalah hidup yang kami sedang hadapi pada saat ini. Kami percaya. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, dan biar lagi-lagi kemuliaan hormat hanya untuk-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, dan kami berdoa buat kota di mana kami berada. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan pada saat ini di bawah pemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Mari Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi mereka untuk dapat memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini menjadi takut akan Tuhan. Dan pandemi yang sedang dihadapi, berikan hikmat juga Tuhan, sehingga dapat diatasi dengan baik. Masyarakat diberikan hati yang mau taat, pikiran yang positif bukan yang negatif, sehingga bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini. Orang-orang yang ingin mengambil keuntungan, mengambil kesempatan dari wabah yang sedang merebak ini, Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan, sehingga pihak aparat dapat menindaklanjuti. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para tim medis, para aparat, biarlah mereka diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan, untuk mereka dapat mengatasi juga yang bekerja di lapangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dalam 1 minggu ke depan dan sepanjang 1 bulan ke depan. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang pada Tuhan. Dan Tuhan cukupkan, limpahkan apapun yang kebutuhan, keperluan jemaat Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan membuat jemaat Tuhan semakin naik bukan turun. Tuhan akan menjadikan kepala bukan ekor, karena itu adalah janji Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jauhkan sepanjang 1 minggu dan seterusnya dari mara bahaya, maut, kecelakaan bentuk apapun, dari kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangannya manusia, bahkan dari wabah virus corona yang sedang merebak ini, jauhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Malaikat Tuhan kirimkan untuk memagari, membentengi umat Tuhan, sehingga kami boleh tetap dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akhiri juga di dalam doa berkat. Dan hamba percaya bahwa berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas umat Tuhan. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu pada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem, Besem Hamasiah.